Saudara, pekan ini sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat memasuki agenda duplik. Penasihat hukum Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Ferdi Sambo kompak membantah tuduhan jaksa penuntut umum dalam repliknya. Berikut ulasan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Bondan Wicaksono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penuntut umum semata-mata hanya menggunakan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berdiri sendiri dan melanggar ketentuan pasal 185 KUHP sesuai dengan prinsip pembuktian hukum pidana, yaitu Frits bewis krah. Pembuktian tidak boleh terikat hanya pada satu alat bukti saja karena alat bukti dalam hukum pidana sifatnya tidak mengikat apabila alat bukti tersebut berdiri sendiri. Ferdi Sambo, sosoknya disebut punya kekuatan besar, mulai dari libatkan puluhan personel Polri untuk lancarkan skenario kejahatan, hingga dugaan adanya gerakan bawah tanah yang mendukung Sambo lolos dari hukuman maksimal. Kubu Sambo melakukan pembelaan terakhirnya yang tentu saja merupakan siasat agar bisa terhindar dari delik hukuman pembunuhan berencana. Bagaikan perang, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum Sambo saling serang di persidangan. Dalam dupliknya, kubu Sambo menyebut replik jaksa berhalusinasi dan merupakan wujud frustasi jaksa karena dalil tuntutannya terbantahkan. Seperti yang termuat dalam pledoinya, Ferdi Sambo tetap berkeyakinan tidak merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Secara serampangan, penuntut umum menyampaikan tuduhan kosong bahwa tim penasihat hukum tidak profesional, gagal fokus mempertahankan kebohongan terdakwa Ferdi Sambo, memberikan masukan agar menjadi tidak terang perkara, membuat dalil tidak berdasar, menjerumuskan terdakwa Ferdi Sambo dan penuntut umum seakan malah menyerang kedudukan profesi advokat sebagai officium nobile. Tuduhan yang mencederai profesi penegak hukum tersebut tidak menyurutkan semangat tim penasihat hukum untuk menyajikan pembelaan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Tanggapan penuntut umum demikian terasa sangat menggelikan sekaligus menyedihkan karena dilandasi argumentasi yang bersifat halusinasi. Namun, tim penasihat hukum mencoba memahami bahwa replik tersebut tampaknya lahir semata-mata dari rasa frustasi penuntut umum. Penuntut umum terlihat frustasi karena semua dalil tuntutannya terbantahkan dan sialnya lagi di saat bersamaan tidak mempunyai bukti dan dalil yang cukup untuk menutupinya. Tak hanya itu, kuasa hukum Ferdi Sambo juga bilang jaksa hanya bersandar pada kesaksian Eliezer sebagai bukti persidangan untuk mendakwa Sambo tanpa didukung alat bukti atau kesaksian lain. Tidak terdapat satupun keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang bersesuaian dengan keterangan saksi dan juga alat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa terdakwa Ferdi Sambo menembak dan membunuh korban. 2. Dalil kedua, penuntut umum dalam repliknya halaman 9 paragraf 2 menyampaikan bahwa keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf tidak dapat dijadikan sebagai acuan karena kedua saksi tersebut merupakan anak buah terdakwa Ferdi Sambo yang kerap membuat keterangan yang tidak jujur. Dalil ini tentu saja tidak sesuai dengan fakta persidangan dan harus dinyatakan dalil yang absurd. Dalil kedua penuntut umum ini merupakan dalil yang runtuh dengan sendirinya. Sebab pertama, di saat yang bersamaan penuntut umum semata-mata hanya menggunakan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berdiri sendiri dan melanggar ketentuan pasal 185 KUHP sesuai dengan prinsip pembuktian hukum pidana, yaitu Frits bewis krah. Pembuktian tidak boleh terikat hanya pada satu alat bukti saja karena alat bukti dalam hukum pidana sifatnya tidak mengikat apabila alat bukti tersebut berdiri sendiri. Saat jaksa memberikan tanggapan atas pledoi Sambo pekan lalu, jaksa menyebut Sambo terbukti merencanakan dan menghendaki pembunuhan Yosua berdasarkan kesaksian Ricky Rizal dan Richard Eliezer yang menyebut dimintai Sambo membackup jika Yosua melawan.
dalam fakta di persidangan jelas dan tegas, terdakwa Ferdi Sambo adalah orang yang menghendaki pembunuhan terdakwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat, sehingga merancang cara menghabisi nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Terbukti di hadapan persidangan dari keterangan saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, dan keterangan terdakwa Ferdi Sambo sendiri menerangkan terlebih dahulu memanggil saksi Ricky Rijal Wibowo dan menanyakan, membackup terdakwa Ferdi Sambo, lalu meminta untuk menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Dalam hal ini saksi Ricky Rijal Wibowo mengetahui kehendak terdakwa Ferdi Sambo untuk membunuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Hal yang sama juga disampingkan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, sehingga tujuannya adalah membunuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat di lokasi rumah dinas Duren 346. Hal tersebut merupakan bentuk kerjasama. Dalam hal ini mereka menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang disetujui untuk membunuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Terbukti korban Nopriansah Yosua Huta Barat dibawa oleh saudara Putri Chandrawati bersama saksi Kuatmaruf, saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu ke rumah dinas Duren 346, dan pada faktanya korban Nopriansah Yosua Huta Barat mati tertembak di rumah dinas Duren 346, sehingga dalam hal ini tepat perbuatan merampas nyawa sebagaimana dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berdasarkan semua uraian replik, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak pledoi yang disampaikan Ferdi Sambo dan penasihat hukumnya. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan tim penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Sidang vonis Sambo yang sudah di depan mata ditanggapi oleh orang tua Brigadir Yosua. Sang ibu berharap Sambo divonis mati karena sudah merencanakan pembunuhan terhadap anaknya. Di sini adalah Ferdi Sambo harus betul-betul bertanggung jawab di dalam segala perbuatannya yang untuk menginginkan kematian anak kami, yaitu merampas nyawa anak kami secara keji dan biadab. Jadi Ferdi Sambo bersama PH-nya melakukan berbagai upaya untuk berdalih lari daripada tanggung jawabnya. Di harapan kami keluarga, semoga Ferdi Sambo sebagai otak daripada pembunuhan ini diberikan hukuman yang seberat-beratnya, yang itu hukuman 340 atau hukuman mati yang pantasnya buat Ferdi Sambo. Selain Sambo, Ricky Rizal dan Kuatmaruf juga menjalani sidang duplik pekan ini. Kompak, keduanya meminta majelis hakim untuk mengesampingkan replik penuntut umum dan bersikukuh untuk bebas dari segala tuntutan. Dalam dupliknya, kuasa hukum Ricky menyebut jaksa tidak mampu membuktikan peran Ricky dalam perencanaan pembunuhan Yosua. Bahwa obrolan terdakwa bersama saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling adalah bersifat pertanyaan dan bukan perintah, serta secara tegas dan lugas terdakwa Ricky Rizal Wibowo telah menolak. Adapun kalimat tersebut bermuatan mengenai mengamankan dan backup saksi Ferdi Sambo serta untuk menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat jika korban melawan. Tanpa dijelaskan oleh Ferdi Sambo perbuatan dimaksud akan dilakukan kapan dan di mana. Keterangan terdakwa mana telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ferdi Sambo yang pada pokoknya telah menerangkan adanya penolakan yang dilakukan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Selain itu, kuasa hukum Kuatmaruf juga menolak dalil penuntut umum yang menyebutkan Kuat tahu tentang pembunuhan Yosua. Mereka menyebut tuduhan jaksa hanya hayalan semata. Sedangkan fakta lain terungkap, saksi Ferdi Sambo baru mengetahui peristiwa yang sebenarnya yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati setelah saksi Putri Chandrawati bercerita
dan mengkonfirmasikan bahwa saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, apalagi terdakwa saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati telah membantah di muka persidangan tidak pernah ada pertemuan di lantai 3 Rumah Saguling. Dengan demikian, dalil penuntut umum bahwa terdakwa telah berkomunikasi dan menyusun perencanaan dengan saksi Ferdi Sambo hanyalah hayalan penuntut umum semata. Oleh karenanya, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil tersebut. 13 Februari 2023 akan menjadi hari yang menentukan nasib Ferdi Sambo. Sang mantan Kadif Propam Polri itu akan dijatuhi vonis atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Apakah putusan majelis hakim akan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum atau malah lebih ringan? Semua akan terjawab di sidang vonis nanti.